Baik, semuanya sudah berkumpul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Izin Bu Reni tadi terpental. Oh gitu. Baik, Bapak Ibu, setelah melakukan diskusi tadi dengan seru sekali ya, saya lihat ya, banyak ada perdebatan, ada yang memang benar-benar bertukar pendapat masing-masing. Yang jelas saya lihat tadi diskusi berjalan dengan baik, aktif, dan terlihat juga kolaboratif di sana. Baik, saya ingin refleksi seperti biasa setelah melakukan diskusi. Saya ingin Bapak Ibu menceritakan apa sih yang terjadi di sana ya, dengan pertanyaan pemantik yang akan saya berikan sebentar. Sudah mulai terlihat Bapak Ibu? Oke. Sudah Bu. Nah, di sini ada refleksi yang akan Bapak Ibu ceritakan seperti apa di ruang diskusi. Yang pertama, apa yang Anda pelajari dari forum diskusi? Lalu bagaimana perasaan Anda pada saat mengikuti forum diskusi? Lalu hal-hal apa yang menurut Anda paling menarik saat mengikuti forum diskusi? Yang keempat, hal-hal baik apa yang bisa diterapkan ketika berdiskusi merancang suatu karya? Oke, saya ingin perwakilan yang tadi belum sempat refleksi tadi, kan kita refleksi 1, 2 nih. Saya harapkan tadi yang belum berbicara, saya berikan kesempatan untuk berbicara, menyampaikan refleksinya. Silakan. Untuk kelompok 1. Oke, silakan. Siapa dari perwakilan kelompok 1?
Ibu Ayu, ya silakan Ibu Ayu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Mungkin nanti bisa teman-teman untuk kelompok 1 menambahi apa yang akan saya refleksikan tentang kegiatan diskusi pada kesempatan kali ini. Apa yang dipelajari dari forum diskusi? Yang pertama, tentunya mengetahui lebih dalam lagi tentang peran dan nilai guru penggerak itu sendiri. Kemudian mengetahui strategi, kemudian mengetahui hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman guru penggerak sehingga nanti bisa menjadi inspirasi untuk kami ke depannya untuk sebagai seorang guru. Kemudian bagaimana perasaan saat mengikuti forum diskusi? Yang pertama, antusias ya Bu ya. Alhamdulillah di sini karena teman-teman begitu banyak sekali pengalamannya, kemudian apa yang telah dilakukan di sekolah, kemudian sudah berperan apa saja dari teman-teman yang sudah disebutkan tadi, itu saya menjadi lebih antusias lagi untuk lebih belajar lagi, memperbaiki nilai-nilai dan mempertebal ya Bu ya, mempertebal nilai-nilai yang ada pada diri saya, kemudian yang ada juga di kelompok saya, seperti itu. Kemudian hal yang paling menarik saat mengikuti forum diskusi. Hal yang paling menarik itu saat ketika kami diberikan ruang untuk berada di kelompok kami masing-masing, karena di situ kami jadi lebih bisa saling bertukar pikiran lagi, bisa saling berkolaborasi lagi, seperti lebih intim seperti itu dengan kelompok kami. Kemudian bisa sehingga tadi itu bisa saling lebih tahu lagi nih peran atau peran atau nilai-nilai yang ada di kelompok kami tadi, kelompok 1 terutama. Kemudian hal-hal baik ya apa yang bisa diterapkan ketika berdiskusi merancang suatu karya. Nah, tadi itu hal yang baik yang bisa diterapkan tentunya yang pertama di dalam merancang itu tadi kan harus Bu ya? Lebih kami tuh jadi lebih kompak lagi seperti itu. Kemudian saling komunikatif. Kemudian nanti kami tuh jadi lebih bisa mengemukakan pendapat kami masing-masing seperti itu Ibu. Mungkin teman-teman yang lain dari kelompok 1 bisa menambahkan. Ya, silakan. Baik. Baik Sekar, baik Ibu Sekar, silakan. Nah, saya akan menambahkan refleksi dari Bu Ayu. Jadi hal-hal baik apa sih yang bisa diterapkan ketika berdiskusi dalam merancang sebuah karya? Jadi dari hasil diskusi kami tadi, kami terutama saya jadi punya nilai bahwa dalam diskusi itu tidak boleh egois, Bu. Walaupun kita punya kelebihan atau misalnya punya hal dan nilai dan peran yang menonjol, tapi kita harus tetap menilai dan melihat sisi dari teman kita yang lain gitu. Mempertimbangkan apa yang kira-kira bisa dikolaborasikan sehingga membentuk suatu karya yang semuanya dari anggota kelompok itu bisa tampil. Mungkin itu tambahan dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan untuk kelompok 1, nilai apa yang akan diangkat dalam rencana kegiatan yang akan dirancang nanti untuk kelompok 1? Dari hasil pemetaan nilai-nilai yang ada, Ibu Ayu, Ibu Sekar, satu lagi siapa?
Bu Ibu Reni Anita. dan Ibu Reni sama Anita, Ibu Bu. Anita Ya, kami Ibu Reni berempat. dan Ibu Anita. Ya, berempat. silakan. Apa yang diputuskan untuk memutuskan nilai apa nih yang akan Bapak Ibu tampilkan untuk kegiatan tersebut? Mungkin Bu Anita mau menjawab, Bu? Oke, ya. Jadi dari hasil diskusi yang sudah kami lakukan tadi, jadi kami mengambil satu nilai guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, Ibu. Menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian di sini juga kami menebalkan juga nilai kolaborasi, mengajak rekan-rekan sejawat untuk menjadi pemimpin pembelajaran, salah satunya yaitu kegiatan yang akan kami buat seperti kombel kelompok belajar di lingkungan sekolah gitu. Masih itu sih Bu, belum ini lagi apa istilahnya, masih berkira itu belum dikembangkan lagi. Oke, jadi ini dikaitkan dengan perannya juga ya? Iya, Oke, betul. nilai yang diambil adalah kolaboratif. Berpihak kepada murid dan kolaboratif. Iya, itu kan kalau nilai itu kan yang kolaboratif, Iya, mandiri. nilai kolaboratifnya. Ya, jadi kolaboratifnya yang ingin ditebalkan oleh kelompok satu. Baik. Oke, terima kasih untuk refleksinya untuk kelompok satu. Mudah-mudahan nanti kita akan melihat apa sih hasil diskusi pada hari Senin nanti untuk kelompok satu. Oke, beri emotnya untuk kelompok satu. Oke. Untuk kelompok 2 silahkan. Bisa tadi yang belum sempat memiliki ya belum sempat untuk berbicara. Silakan Ibu Ade. Ibu Ade udah kayaknya ya? Oh, udah ya. Yang belum kelompoknya Ibu Ade siapa? Tadi Bu Ade sudah belum ya? Refleksi yang 1.2 tadi? Belum, Bu. Oh, belum. Ya. Oke, silakan. Terima kasih Bu. Ibu Ade baru Dari instruksi apa aja yang saya pelajari dari forum diskusi ini, sebenarnya kalau untuk saya pribadi sih, bagaimana saya untuk lebih memahami dari nilai dan peran materi nilai dan peran itu sendiri, Ibu. Jadi jujur sih awalnya bingung, gimana sih maksudnya nilai, bagaimana peran gitu. Setelah saya mempelajari modul 1.2 dan mengadakan forum diskusi ini, baru lebih paham lagi tentang nilai dan peran dari guru penggerak. Dan kalau ditanya bagaimana perasaan, alhamdulillah pastinya excited banget, terus menarik banget gitu Bu ya. Dan hal yang paling menarik pada saat mengikuti forum diskusi ini karena apalagi tadi kita masuk ke forum kecil gitu ya yang hanya ada kelompok kami, itu benar-benar yang paling menarik itu ketika kami itu punya pendapat yang berbeda gitu, pendapat yang berbeda dan ego kami tuh ya kalau pendapat saya begini. Jadi di situ kayak yang oh harus nurunin ego nih. Itu yang paling menarik sebenarnya di situ Bu, dan yang paling baik yang bisa kita terapkan ketika berdiskusi merancang suatu karya itu sebenarnya sama dengan kelompok satu yang sudah dijelaskan sama Ibu Ayu. Itu ya ternyata memang ketika kita berdiskusi seperti ini, hal yang paling baik itu ketika kita bisa menerima dan legowo gitu, ketika semua teman kita itu memberikan pendapatnya dan kita nggak boleh gitu loh, harus nurunin ego kita itu tadi. Mungkin itu saja Ibu. Baik. Mungkin dari Bu atau Mama. Jadi hampir sama ya. Tadi kelompok satu pun bilang kita menurunkan ego nih ketika ingin menyatukan ide-ide gitu. Tapi kan kita memang harus mendengarkan dulu kan ya, seperti apa ide-idenya.
Lalu juga jangan memaksakan kehendak, keputusan berdasarkan juga kesepakatan keseluruhannya ya dengan teman-teman. Oke, saya ingin Pak Hugo nih, Pak Huda, silakan ingin menambahkan. Jadi keputusannya bagaimana kelompoknya, apa sih yang akan diambil gitu. Rencananya kegiatan apa ya? Spill dong sedikit. Silakan untuk kelompok 2. Pak Hudo. Pak Huda kelompok 3. Pak Huda kelompok 3, Bu. Oh, kelompok 3. Ibu Ade siapa Ade, itu? Bu Urip sama Bu Komang. Dengan Bu Komang. Ya, Ibu Urip sama Bu Komang, silakan. Urip kita sudah juga. Ngomong apa-apaan nih? Ayo. Ya, Ibu Urip silakan. Mohon izin untuk menjawab tadi. Jadi apa yang sudah disampaikan Bu Ade dan kami sudah bersama-sama di room kecil bertiga, kelompok baru, lebih excited tadi yang disampaikan Bu Ade. Setelah kami menunjukkan satu nilai dan peran masing-masing, kami sepakat bertiga itu mengambil nilai dari kolaboratif yang nanti akan diperwujudkan dalam bentuk pembelajaran Canva untuk peserta didik, yaitu dengan membuat poster yang berkaitan bisa kalau di SD saya pribadi, saya dengan Bu Komang di tingkat SD, kalau Bu Ade kan di SMP, Bu. Kalau di tingkat SD itu masih sering banyak bully-bully itu panggil nama bapaknya, ibunya gitu kan. Tadi ada 2 alternatif yang sudah kami ambil, yang mengikuti sekarang nanti ada P5 atau Bajar dan sebagainya, bisa nanti buat mungkin anti bully dan bisa untuk wirausaha, gambar-gambar, mungkin anak-anak menampilkan sesuatu dengan mengetahui Canva. Kebetulan di tempat saya pribadi kan ada Chromebook itu, Bu. Jadi dimanfaatkan daripada nganggur dipakai 2 tahun hanya sekali untuk ujian. Jadi untuk pembelajaran anak-anak. Jadi 2 untuk buat anti bully dan mungkin untuk menunjang waktu nanti pameran P5 juga bisa mendukung untuk itu pembelajaran anak-anak biar bazarnya lebih menarik dan sebagainya kalau sudah belajar Canva. Selain buat anak-anak juga nanti bisa berperan ke peran guru-guru yang lain di sekolah gitu. Seperti itu, Bu. Sepakat kami berkolaborasi. Nilai kolaboratif yang diambil untuk kelompok 2. Selain kolaboratif, kolaboratif, Bu Komang silahkan ditambahkan, Bu Komang. Soalnya dari kelompok yang tadi sih ya kolaboratif 3-3-nya. Nah ini kita mau kolaboratif lagi. Nah kira-kira kita cari ada nggak sih yang selain kolaboratif? Gimana Bu Komang? Bisa dipertimbangkan kita nanti berganti? Bisa. Nah, nanti kita ada inovatif loh, Bu. Kan kita pakai Canva, jadi kayaknya bisa lebih ke inovatif juga, Bu. Ya. Aja deh, diambil inovatif, jadi nggak sama. Oke, siap. Oke, siap ya. Kan tadi Ibu Urip, Ibu Komang kan ada tuh muncul inovatifnya ya. Yang satu lagi siapa? Bu Ade. Bu Ade. Ini tadi muncul nggak inovatifnya Bu Ade? Bu Ade hilang. Muncul Bu, sepertinya Bu Ade muncul tadi inovatif juga. Oke, karena kan itu berdasarkan nilai-nilai satu kelompok ya. Nah itu, jadi jangan semuanya. Mohon maaf Bu, tadi tiba-tiba menghilang kameranya. Ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 dan memutuskan untuk nilai. Bukannya ini ya, biar kita ada pencerahan yang lain, itu kolaboratif semua soalnya. Jadi ada pencerahan yang lain, oh seperti ini gitu. Oke, bisa ya, tapi kan temanya sama tuh tentang Canva kan, tapi nanti lebih ke namanya inovatif. Oke, siap. Inovatif.
inovasi. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Oke, sekarang kita akan dengarkan kelompok 3. Silahkan nih perwakilannya. Bu Jamilatun, tolong disampaikan Ibu. Oh iya Pak. Pak Handi hari ini kok senyumnya piye ngono to? Tadi kirain Pak Huda yang mau nyampein, ya udah. Oke, mohon izin Ibu, saya akan menyampaikan apa yang Anda pelajari dari forum diskusi. Tadi kita sudah diskusi kurang lebih 30 menit lebih ya, hampir 1 jam. Kita diskusi tadi banyak yang tadinya masih bingung peran itu, tadinya saya masih ngambang, makanya saya nanya Bu tadi tuh, peran apa gitu. Ternyata setelah kita tadi berdiskusi, kita sudah mulai ada titik cerah. Perannya berarti kalau kita perannya seperti ini, nanti ternyata kita nilainya apa saja ya. Tadi sudah dibahas di sana, di forum diskusi kita, banyak yang sudah dipelajari. Setelah itu perasaan saya ya senang ya Bu ya, karena sudah dapat banyak pencerahan. Ternyata yang tadinya masih ngambang, setelah kita berdiskusi dengan teman-teman, jadi nambah ilmu, nambah wawasan, seperti itu. Dan teman-teman juga tadi ada umpan balik yang luar biasa, terutama Pak Andi dan Pak Huda, memang kita bertiga. Jadi luar biasa, mereka memang pintar-pintar ya Bu ya, banyak pengalamannya. Pak Andi. Dan yang ketiga, hal yang menurut saya paling menarik, benar, yaitu bertukar pendapat. Ketika punya gagasan, setiap individu kan mempunyai gagasan masing-masing. Setelah kita tuangkan, oh ternyata gagasan kita berbeda-beda. Nah, dan di situ kita saling bertukar pikiran tanpa sikut menyikut, karena kita enjoy. Ketika berdiskusi sangat enjoy. Dan yang terakhir, hal yang diterapkan, kita sudah merancang. Kita sudah merancang apa yang besok kita akan tampilkan, kita presentasikan, kita sudah mulai merancang walaupun belum 100%, tapi kita sudah rancang juga, kita sudah ada titik temunya tadi, yang mudah-mudahan nanti presentasi kita sudah siap. Seperti itu ya Bu. Kalau Pak Huda atau Pak Andi mau menyampaikan, mau menambahkan, boleh. Baik, silakan. Ceritakan keputusannya apa? Lalu kegiatan seperti apa? Di-spill sedikit dong. Keputusan kita tadi apa Pak Andi? Ya. Mohon izin menyampaikan ya hasil daripada diskusi kami tadi. Kita dari nilai dan peran guru penggerak yang sudah kita laksanakan bertiga, dari situ kita menentukan kegiatan yang kita lakukan, yang tentunya bisa kita lakukan di sekolah kita masing-masing dalam 3 sekolah ini, yaitu tadi tentang kegiatan Jumat Sehat. Di situ perannya mewujudkan kepemimpinan murid dengan nilai-nilai dari 5 nilai sepertinya masuk semua Ibu. Yang kita terapkan dulu dari berpihak pada murid, mandiri, inovatif, reflektif, dan berkolaborasi. Itu tadi sementara masih rancangan, kita masukkan ke 5 nilai tersebut. Itu Ibu gambaran ininya, sepil tentang kegiatan yang akan kita laksanakan. Terima kasih. Baik, maaf, mungkin bisa lebih diluruskan dulu. Jadi untuk membuat sebuah rancangan itu berdasarkan nilai yang ada, yang timbul pada Pak Andi, Pak Huda, lalu Ibu Mila.
bukan yang timbul dari perannya yang akan dimunculkan, tetapi berdasarkan nilai yang ada. Misalnya Ibu Mila nilainya apa yang ada yang timbul di sana tadi. Terus Pak Andi apa nilainya? Lalu Pak Uda nilainya apa? Oke nih, ternyata yang muncul di antara kalian bertiga itu mandiri misalnya. Oh, dengan mandiri ini apa ya yang cocok dibuat kegiatan? Maksudnya seperti itu. Nah, nanti kan dengan sendirinya kan akan terlihat perannya apa gitu loh. Jadi kita itu berdasarkan nilai yang ada gitu, bukan kalau yang saya tangkap dari kelompok 3 berdasarkan peran dulu ya. Iya. Iya, Bu. Memunculkan sebuah nilai enggak begitu konsepnya, salah. Konsepnya itu itu adalah satukan dulu nilai yang bertiga ini apa yang ada. Oke, sekarang ternyata kita sama-sama nih keluar ternyata kita nilainya mandiri ini bertiga. Atau tiga-tiganya muncul di antara kalian bertiga itu reflektif misalnya. Yuk buat kegiatan yuk yang untuk menekankan reflektif itu maksudnya dari rubrik penilaian dan juga yang dimau oleh LMS itu. Baik, bisa dimengerti. Oke ya. Bisa, ya. Oke. Enggak salah, bukan salah. Bapak kan banyak kok. Iya. Salah, cuman konsepnya agak sedikit digeser sedikit ya konsepnya. Bisa dipahami. Terima kasih. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Setelah saya mendengarkan refleksinya Bapak Ibu tadi di dalam kelompok memang benar-benar disitulah kita belajar untuk berpendapat, belajar untuk menahan ego, menahan emosi ya enggak, lalu belajar untuk memberikan saran rembuknya, musyawarah lah, disitulah namanya diskusi. Kalau masalah perbedaan persepsi itu biasa ya, hal yang lumrah, cuman bagaimana kita menyikapinya itu yang luar biasa. Ketika menyikapinya dan membuahkan hasil yang bijak, yang membuahkan hasil yang baik, itu yang menjadi luar biasa. Baik, terima kasih untuk para CGT hebat kelas 23 sebentar. Kelas 23.11 ya, untuk kelas A ya sekarang ya. Nah, besok persiapan hari Senin hasil dari diskusi ini dipresentasikan, dan saya ingin nanti sebelum to the point menjelaskan rencana kegiatan, saya terapkan lagi, saya ingin Bapak Ibu menampilkan dulu nih apa sih, misalnya ada foto Pak Andi ya, Pak Andi sebelahnya apa nilai yang ada, set gitu. Nanti fotonya Pak Huda, nilai apa yang ada, set. Misalnya fotonya Ibu Mila, apa nilai yang ada. Nah, ketika disatukan, kami mengambil nilai ini. Oke, kegiatannya apa, seperti ini. Jadi jangan langsung to the point ininya, tapi tampilkan dulu nilai yang ada, seperti itu. Oke ya. Nah, lalu kita akan presentasi untuk besok. Iya, silakan Ibu Mohon Mila. izin bertanya, Bu. Iya. Kalau tadi kan kita punya nilai masing-masing ya, Bu ya. Setelah itu kita satukan satu nilai. Itu nanti ada dokumentasinya nggak, Bu? Apa hanya penjelasan saja? Kan baru rencana. Makanya baru rencana berarti tadi itu ketika mau mengambil gambar-gambar animasi, kan boleh mau ngambil untuk mensupport rencana Bapak Ibu itu monggo. Gitu loh. Misalnya mau ngebersihin Jumat pagi, oke, gimana, boleh ngambil yang mendukung itu, tapi kan di situ rencana kegiatannya kami seperti ini, yang belum direalisasikan. Berarti rencana. Jadi kan membentuk suatu rencana kegiatan kan di awal kan perintahnya seperti itu gitu. Jadi kita meluruskan yang
para slide-slide yang yang agak melenceng. Kita meluruskan kembali nih, mau yang di mau LMS ini bagaimana yang jadi perintah kan seperti nanti dulu memahami yang di luar, tapi pahami dulu bagaimana perintah yang di LMS. Gitu. Jadi kita meluruskan. boleh googling, tapi kembali lagi ke laptop. Nah, kita harus jeli kan, gitu. Makanya kan tadi di situ perintahnya gunakan gambar-gambar yang mendukung, boleh kan gitu. Oke. Makasih Bu. Ya. Selanjutnya refleksi, nanti Bapak Ibu mengirimkan WA pada salah satu rekan Bapak Ibu yang di dalam kelompok yang menurut Bapak Ibu tidak ada nilainya di dalam diri Bapak Ibu. Jadi istilahnya saya sangat apresiasi loh dengan saya Ibu Reni lihat Ibu Urip itu ada di situ reflektif misalnya. Nah, sedangkan Ibu Reni belum ada tuh reflektif. Nah, dia akhirnya mengapresiasi kepada Ibu Urip, Bu Reni. Itu membuat sebuah di situ, sebuah tulisan gitu, sebuah surat untuk berterima kasih. Jadi ngelihat, oh ternyata seperti itu ya. Saya ingin loh menjadi seperti itu gitu loh. Dan kayaknya sepertinya sangat penting tuh untuk saya untuk meningkatkan nilai tersebut gitu. Oke ya, itu PR-nya buat sebelum kita sesi yang kedua. Oke, selanjutnya kirim WA siapa aja, salah satu aja, random. Oke, besok jangan lupa untuk presentasi ya. Presentasi siapkan, kalau misalnya memang 3 orang ya diatur saja siapa yang mau presentasi, membuka, menutup, dan juga menjawab. Kalau mau jawab bisa semuanya terlibat di sana. Oke, Bapak Ibu, saya rasa sekian untuk diskusi kita pada malam ini, sudah lewat banyak ya. Tapi no problem. Semangat. Sampai jumpa lagi pada hari Senin tanggal 8 kita akan mendengar nih hasil dari saya tutup untuk ruang kolaborasi malam ini dengan membaca Alhamdulillah dan selamat malam. Alhamdulillah. Jangan lupa kita foto bersama. Ya, walaupun sudah larut, tapi kita harus ceria. Oke, bagaimana bergerak dan menggerakkan bisa ya. Oke, ini kombel ya. Oke, jangan lupa senyum. 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sehat selalu Ibu. Sehat selalu. Assalamualaikum. Pamit dulu. Ya.